banyak tidak menyadari bahwa preventif itu sebenarnya ada investasi. Preventif adalah investasi. Ini nggak bodong nih berarti dok ya? Enggak dong. Oke. Oke, selamat pagi, siang, sore, malam, Sobat Sehat. Ketemu lagi bareng gua Dr. Dika di One Day Podcast. Suatu podcast di mana kita bakal ngobrol asik seputar kesehatan, pastinya dengan narasumber yang terpercaya. Dan juga kece pastinya. Udah. Agak berlebihan ya. Dan hari ini saya sudah bersama Dr. Silvi. Tepuk tangan lagi. Mantap sekali, rame banget hari ini. Kru ada 2.000 orang hari ini. Banyak banget, 2.813 tempatnya. Tadi saya ngitungin sebelum syuting. Dr. Silvi, apa kabar? Kabar baik. Gimana dok? Ini ketemu dengan teman sejawat nih. Iya, mantap. Dok, boleh kenalan dulu dok sama Sobat Sehat di rumah semua. Halo, bersama saya dengan Dr. Silvi Tarigan, biasa dipanggil dengan Dok Sil. Saya berkecimpung di manajemen rumah sakit, pada saat ini di salah satu grup rumah sakit besar yang konsen dengan ibu dan anak. Oke. Dengan PT Diagnos. Oke, rumah sakit Mama kalau tahu rumah sakit Mama. Bunda, Mama. Itu kalau di Medan rumah sakit Mama. Iya. Jadi kalau kita bicara dari segi tadi dokter, sekarang posisinya di Diagnos. Jadi klinik yang memang di bawah rumah sakit tersebut. Ya. Yang fokusnya di mana dok itu rumah sakit kliniknya? Tentunya kita kalau melihat klinik yang sekarang itu kan memang Diagnos ini berawal dari laboratorium. Ya, tetapi kami itu merupakan anak usaha dari rumah sakit Bunda. Oh, anak usaha. Anak keberapa dok? Oh, dari berapa bersaudara? Ya. Sulung apa bungsu atau apa? Anak kedua jangan-jangan ini? Yang jelas ada di kakak kok. Oh, ada di kakak. Jadi jelas. Oh, kakaknya bukan kakak seleng beda lagi. Tapi oke, artinya ini sebenarnya Diagnos ini adalah sebuah klinik yang fokusnya di lab. Fokus di lab, tetapi tidak bisa dibilang fokus di lab ya. Yang namanya klinik, layanan kesehatan, kita tidak bisa bilang fokus-memfokus ya. Setiap pasien yang datang pasti harus ditangani. Minimal untuk penstabilan. Misalnya kalau saya bisa share ketika saya di rumah sakit ibu dan anak, judulnya sih ibu dan anak, tapi saya tidak bisa menolak pasien datang laki-laki kena serangan jantung. Kutil bisa kutil. Serangan jantung deh, let's say ya. Karena itu untuk ini ya, untuk life saving. Oh iya dong, ya. Pasti akan kita tangani dulu sebatas kemampuan kita. Ditangani untuk kegawat daruratannya, begitu stabil, transportable, baru kita akan merujuk sesuai dengan yang ada. Kalau saat ini di klinik Diagnos, namanya juga klinik utama, tidak ada rawat inap. Tetapi karena kami punya kakak tertua deh ya, dibilang di situ, kita bisa merefer ke situ pada kasus-kasus rawat inap. Karena kita tidak bisa mengatakan bahwa itu banyak terjadi di Indonesia ya. Datang ke klinik gitu ataupun ke lab, datang iseng-iseng mau cek darah, tak taunya HB-nya ngedrop. Kita sekalian dong, biar one stop shop gitu ya maksudnya. Iya, tiba-tiba misalnya NS1-nya positif atau demam berdarah. Karena kalau kita melihat demam berdarah juga hari kelima itu hari yang paling enak ya, padahal itu hari yang paling jeblok-jebloknya. Iya. Tapi gini, kalau kita bicara di rumah sakit bundanya gitu ya, itu kan kita bisa bilang itu kan fokusnya kan ke arah ibu sama anak. Nah, untuk Diagnos sendiri apakah memang dikhususkan juga ke ibu dan anak atau emang semua tadi boleh? Semua bisa. Nanti kita juga yang paling related dengan ini lebih ke arah penyakit dalam ya, karena penyakit dalam yang paling banyak untuk pemeriksaan laboratorium. Tapi tidak tertutup kemungkinan yang ibu dan anak, kasus-kasus yang lain juga kita bisa tangani. Artinya kalau misalnya tadi gini, yang saya penasaran dok, kalau kita ngomongin tadi kan Diagnos ini kan dia lebih ke arah buat medical check up gitu. Biasanya awal-awal nih. Awal-awal. Tapi kan biasanya kan itu kan yang datang kan biasanya yang bukan udah tua ya, pasti udah berumur lah gitu, yang karyawan kantor gitu. Kalau ibu sama anak itu medical check up-nya apa ya? Banyak sih sebenarnya. Misalnya apa? Banyak ya. Saya bisa share. Yang paling sering itu mungkin kita tidak tahu ya. Orang tuh juga mungkin tidak begitu paham. Ada gangguan darah barangkali. Oh, di anaknya. Iya. Nah, makanya kenapa
dokter anak itu selalu menekankan pentingnya kontrol setiap bulan. Bukan mau dokter anak dapat duit aja gitu loh, tapi ada pemeriksaan antropometri. Apakah tumbuh kembangnya sesuai dengan grafik WHO? Itu kan ada ya yang cat grafik. Ya, perempuan warna pink, laki-laki warna biru. Itu kalau kita lihat juga program pemerintah mengenai stunting, 1000 kehidupan kan, yang pertama kan. Itu 9 bulan di kehamilan, 2 tahun di usia anak. Oke. Orang hanya melihat bahwa itu di kehamilan, di objin enggak. 2 tahun pertama itu benar-benar harus dilihat. Gold period. Tapi pernah nggak dok ketemu misalnya anak bayi cek darah kolesterol gitu misalnya? Mungkin pas ibunya ibunya banyak makan kambing gitu kali. Coba dilihat ya susunya apa ya? Mungkin lemah kali ya. Susu kambing tapi sehat ya. Tapi apa biasanya yang ketemu dok penyakitnya biasanya? Kelainan darah mungkin bisa ada. Apa leukemia gitu atau? Ya bisa jadi gitu ya. Tetapi kan kita juga kalau melihat bayi diambil darah juga ada perasaan nggak tega ya. Iya sih memang, makanya kadang jarang ya. Apa ibu-ibu kadang tuh kalau misalnya anaknya sumeng, anaknya demam kan paling ya dikasih yang di rumah-rumah aja gitu, nggak sampai cek darah. Dan perjuangan ngambilnya kan ada juga dramanya, ada oek-oeknya, ada jangan dipegang, aduh udah nangis, ada dramanya. Padahal yang megangin satu keluarga besar. Waduh, rame dikit tuh tangan satu, kaki satu. Iya, susah bener anak. Iya, anak saya juga pernah gitu. Kecil banget kan ngambilnya, kemudian nggak berhasil coba sini itu udah Dolby Stereo tuh yang wah itu biasanya petugasnya juga petugas itu dok spesialis anak itu yang kita juga kan memang cari memang pegawai yang khusus untuk mengambil yang sudah berpengalaman, tetapi terkadang susah ya, kelihatan jelas tapi ketika diambil pecah. Belum lagi nunggu sabarin ketika dia nangis menjerit itu kan makin kenceng ya, kita juga udah tarik-tarikan, penuh drama. Kadang begitu disuntik, ibunya yang ketusuk. Ibunya yang keambil darahnya, pansen gampang. Udah 2 tabung lagi. Punya ibunya. Iya. Coba gitu. Tapi kalau anak kecil juga kan sebenarnya untuk suntik juga nggak cuma ambil darah ya, ada imunisasi juga kan suntik juga. Iya. Itu dikerjain juga nggak di? Iya. Kalau imunisasi sebenarnya mau tidak mau harus kita ini ya, karena itu kan titik awal preventif, dan banyak tidak menyadari bahwa preventif itu sebenarnya ada investasi. Preventif adalah investasi. Ini nggak bodong nih berarti dok ya? Nggak dong. Oke, kenapa? Kalau misalnya kita ngambil biasa iklan-iklan asuransi kesehatan, itu kan ada benefitnya kan? Iya. Kemudian misalnya kita pergi ke suatu daerah, aduh di rumah itu tidak kerjasama dengan asuransi ini, jadi kita harus bayar uang nanti sistem rembes lah bla 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 yang ribet. Bukan masalah ribet ya, urusannya juga udah. Udah. Gitu. Tetapi kalau kita imunisasi itu melekat ke badan kita, kemanapun kamu pergi. Oke. Tidak perlu pengklaiman, tidak perlu ini itu. Kita belajar dari waktu COVID mengajarkan kita banyak hal. Oke. Dengan ada yang COVID, kita semua jadi mau cuci tangan. Ingat sendiri ya, campaign cuci tangan susah luar biasa. Iya, kadang kita sampai kering tangan itu dok, sampai keriput-keriput gara-gara tangan. Iya, saking cuci tangannya. Bahkan setelah cuci tangan juga masih begini-gini. Sama juga dong. Masih. Iya. Kemudian COVID mengajarkan kita banyak hal. Contoh penting imunisasi. Sebelum ada vaksin COVID, ya kita sesama medis ya, tiap hari di WA grup itu mohon doa ini. Iya benar. Itu morning call kita ya. Itu morning call kita. Dan kita ada sebagai manusia biasa yang ketakutan. Karena COVID nggak ada wujudnya gitu. Tetapi tiba-tiba pass away gitu. Begitu datang vaksin, memang tuh kita selaku nakes ini rejected masyarakat tuh juga kebayang itu gratis ya. Itu diwajibkan, sudah melihat bahwa banyak yang meninggal. Tapi itu kan setengah mati ya. Sampai ada di daerah yang memberikan sembako supaya suntiknya mau, supaya ini gitu sebegitunya. Merayunya itu kayak lebih gampang merayu cewek daripada ngerayu vaksin ya. Sampai di tempat saya dok pernah saya ada itu dikasih telur 1 krat. Jadi beneran kalau divaksin dapat telur 1 krat itu bisa buka usaha martabak gitu. Iya benar. Habis suntik langsung bikin gerobak martabak. Bahkan kalau kita kadang melihat badan Rembo ya, tetapi gitu takut jarum. Iya takut jarum. Itu penuh drama ya. Tetapi yang kita rasakan sekarang mungkin saat ini ada COVID, tapi kita kan iya udah jadi kayak flu biasa gitu maksudnya. Tapi udah kita balik ke soal tadi. Saya menarik banget Dr. Livi ngomongin soal imunisasi adalah
investasi. Tapi dok, sekarang itu di Indonesia gimana sih? Karena mohon maaf nih, kita banyak masih orang yang ragu gitu maksudnya. Anti vaksin, ya kan? Ya, atau orang-orang yang ngerasa ada. kayak anak gua nggak divaksin aman-aman aja. Nah, itu gimana dok dengan adanya seperti itu? Betul. Edukasi penting, awareness. Dan ini tidak bisa peran selaku dokter aja, tidak bisa peran hanya segelintir orang. Tapi ini PR bersama sih. Karena kalau kita bilang dokter, seberapa lama sih dokter interaksi sama pasien? Iya, paling 10 menit, 20 menit. Iya, setelah itu kita perlu melibatkan semua perangkat-perangkat. Makanya kenapa di Posyandu itu di-hire kader-kader. Oh ya, ibu-ibu yang diajarin supaya bisa jadi penerus, perpanjangan tangan. Iya, dan dia kan waktunya lebih panjang, bisa meng-approach kan, memberikan edukasi, untuk reminder gitu untuk datang. Kalau kita di rumah sakit, bisa aja sih kita memberikan satu orang khusus, misalnya perawat atau pegawai khusus untuk mereminder pasien. Tapi itu kan cuma ting-tong, cuma begitu di WA ya. Iya, benar. Iya kok dibuka. Mesti nyamperin berarti dok ke rumah. Iya, makanya program yang seperti Posyandu ada kader itu yang terus datang, itu tuh sebenarnya luar biasa loh. Kalau saya boleh sharing pengalaman waktu di Sangiha. Sangiha itu di mana? 10 jam melaut dari Sulawesi Utara, dari Manado. 10 jam berenang itu ya, berenang? Bukan. Kapal, sorry mungkin. Ya. Bukan itu berenang. Ujung utaranya Indonesia, lebih dekat ke Filipina daripada ke Indonesia. Oh, udah campur bahasa Tagalog mungkin itu? Iya, bahkan mukanya itu kan sama-sama pelaut ya di sono tuh. Oh, muka Popeye. Tapi ada Brutus juga ya, ada Brutus ya, ada Brutus, ada Popeye. Aduh, ketahuan umurnya banget ngomongin Popeye. Pada nggak tahu nih pasti kartun. Ada Oli. Tahu kartun. Oh, masih dapat ya kartun Popeye? Masih dong. Tua juga lu pada ya. Gue pikir gua doang sama tersilang tua ya. Oke. Jadi waktu dulu ketepatan suami tugas di Sangiha, jadi saya juga ikut berkecimpung di situ. Pada saat itu saya berpikir bahwa saya tidak tahu berapa lama suami saya akan ditugaskan di situ. Tugas apa dok kalau boleh tahu? Sebagai kepala kejaksaan di Kepulauan Sangiha. Jadi otomatis saya sebagai ketua Ikatan Adiaksa Dharma Karini. Adiaksa dan Makarini. Dharma Karini itu dharma wanitanya. Kejaksaan. Oke. Saya dimanapun saya bertugas, saya tidak ingin dikenal sebagai itu dulu pernah doksil, enggak. Tapi saya ingin bagaimana bisa menorehkan sejarah dan mengukir prestasi. Wih, keren. Tepuk tangan dong. Kalau Pepeng paling ngukir tembok. Ngukir tembok, Pepeng ngosir. Karena suatu hari kita tidak tahu ya, nobody knows what will happen one day gitu. Tapi kasih ini ya, teks subtitle. Iya. Suatu hari ketika itu diketahui oleh orang banyak gitu ya, saya akan mengatakan kepada anak cucu saya, itu hasil kerja mama. Keren. Iya, benar legacy. Benar. Dan bagaimana kita dari Jakarta bisa memberikan torehan sejarah di Kepulauan Sangiha. Orang juga banyak nggak tahu bahwa itu ada suatu kepulauan yang sangat indah di ujung utara Indonesia gitu. Jadi saya mendirikan, memang ini masuk dalam program kami ya sebagai institusi kejaksaan, itu bukan hanya sebagai hukum ya, tetapi bagaimana peran kami juga bisa terlibat di dalam program-program pemerintah. Karena saya basicnya dokter, pada saat itu yang terpikir sama saya adalah tentunya medis. Karena saya tidak bisa yang lain ya, yang itu kan tidak bisa ya, tidak expert banget yang lain. Iya, masa bikin bengkel Vespa gitu kan? Iya. Udah nyambung ya dokter bikin bengkel Vespa. Atau martabak ya, goreng martabak ya. Martabak ya, yang tadi tuh habis vaksin. Nah, kemudian saya memilih satu posyandu, ketepatan dekat dengan kantor, dan saya mendirikan tiang panca bahwa posyandu itu adalah binaan dari Ikatan Adiaksa Dharma Karini, daerah Kepulauan Sangiha. Ini proses yang sangat panjang tentunya, karena siapapun nanti the next Dr. Silvi di sana wajib mengembangkan posyandu itu. Bentar dok, tapi kan posyandu kan udah job desk-nya puskesmas. Iya. Emang nggak jalan di sana? Kalau dibilang nggak jalan, saya tidak bisa bilang tidak jalannya. Tetapi peran kami, apalagi seperti saya kan sudah lama berkecimpung di manajemen kesehatan.
bisa memberikan ide-ide, bisa memberikan sumbangan. Namanya juga daerah, tidak seperti Jakarta. Ya, beda pasti. Mungkin di sini roti regal itu receh, tapi di sana sesuatu yang wow. Kita memberikan itu setiap bulan. Memberikan susu kotak. Itu simple thing ya. Itu modalnya di bawah 10.000 deh ya. Karena ada juga roti regal yang sasetan kecil ya gitu. Itu dikasih itu sama susu, itu antusiasnya untuk datang. Dan di situ ada 80 anak. 80 kakak? Anak. Anak. Akan kita untuk lakukan vaksinasi setiap bulannya. Jadi memang goalnya adalah memperluas cakupan imunisasi. Ya, karena sangat susah ya. Kemudian kader-kader ini bagaimana edukasinya, bagaimana dengan kehadiran kita. Kami kan baju hijau ya di situ. Sekarang juga untuk ya, hijau. Sampai sekarang nggak ganti baju loh. Ya, Dianos juga hijau loh. Dianos hijau dengan ini ya. Sama ya. Itu tuh janda bolong nih. Janda bolong. Itu tuh bisa menjadi role model bagi yang lainnya. Bahkan pernah pada saat pekan imunisasi itu diadakan di Posyandu itu kita mendapat apresiasi dari bupati pada saat itu. Keren. Karena diharapkan Forkopimda yang lainnya juga ikut. Ya. Karena kita kalau lihat daerah tuh kasihan ya. Apalagi seperti itu 10 jam melaut dari Manado baru sampai. Itu kalau ombaknya bagus. Kalau ombaknya tahun berapa ini? Baru kelar di 2015. Baru. Di sana itu sekitar 2 tahun, 2023. Jadi begitu saya ke sana, saya langsung Oktober suami saya pelantikan di 2023. Februari 2024 saya dirikan Tiang Panca. Jadi itu peran memberikan kesadaran masyarakat penting loh Posyandu, dan itu dibiayain pemerintah kan imunisasi dasar itu tapi itu juga setengah mati. Tetapi puji Tuhan karena ini berjalan, kader juga semangat. Kita pernah mendapatin anak yang bakal lahir itu akan stunting. Dari kunjungan kita dapati ibu hamil yang bermasalah dan sangat kecil, kita dapati itu anak bakal stunting. Tetapi dengan kita discuss, dinas kesehatan di sana juga akhirnya berpikir ini mau dilahirkan di Sangihe atau di Manado. Kenapa? Kalau nanti udah dilahirkan di Sangihe membutuhkan NICU susah. 10 jam ngambu bayi. Dan akhirnya dibawa ke Manado? Nah, kalau kita lahirkan di Manado, rumah sakit yang besar, nah itu kan kita tenang. Iya sih, benar. Tidak ada merujuk-merujuk kan. Nah, pada saat itu ya kita putuskan seperti itu. Itu yang kita itu bisa menggandeng kader itu bahwa peran dia itu penting. Jangan menganggap perannya tidak penting. Bagaimana, saya juga memberikan usulan pada saat itu kepada Dinas Kesehatan. Ya udah, kalau dia tidak mau datang dengan alasannya 1000 alasan bisa. Bawa pakai toolbox vaksinnya ke rumah. Jadi home service gitu, delivery. Jakarta kita kan bisa lakuin ya. Kenapa tidak? Itu kan hal-hal simpel yang memberikan pandangan-pandangan pada orang bahwa sebegitu pentingnya loh kami ini memberikan kamu tuh vaksin gitu. Ayo datang loh gitu. Nggak datang kami yang datangi gitu. Bahkan saya memberikan satu kayak banner di situ untuk edukasi jadwal vaksin anak untuk selama 2 tahun dari IDAI pada saat itu. Jadi memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar juga yang datang dengan gambar-gambar. Karena dunia anak itu adalah dunia nggak pernah ada habisnya ya. Iya benar banget tuh. Nah, kalau kita melihat misalnya tokoh-tokoh kartun aja, Mickey Mouse itu dari zaman kapan ya? Sampai sekarang masih dicari. Segitu itu nggak tumbuh-tumbuh udah segitu aja tuh. Mickey Mouse stunting kali ya? Stunting gua rasa Mickey Mouse dah. Iya. Nggak pernah makan ayam daging kan? Ganti baju. Mickey Mouse makannya apa sih? Keju doang. Iya keju doang mah susah. Nggak pernah ganti baju juga. Kan, Donald Bebek. Iya, Nobita juga segitu-gitu aja, nggak gede-gede. Iya, tapi dengan begitu tuh ternyata anak-anak tuh happy untuk datang. Orang tuanya datang. Karena untuk mengambil hati anak-anak kan mengambil hati ibunya supaya membawa anaknya datang ya anaknya ya kita berikan apapun. Jadi kita memberikan snack seperti itu kepada pasien-pasien yang datang. Sebelum itu juga kita sempat memberikan kacang hijau. Cuma mengalami kendala karena harus dimasak. Harus lebih ribet lah. Keterbatasan anggota saya juga di Sangihe karena tidak semua bisa ikut mendampingi suami ke sana. Saya sendiri pun karena bertugas saya datang pada event-event tertentu saja.
Oh gitu. Ada izin cuti dong. Iya pasti. Ada kan izin cuti dong. Nah, tetapi pada event tertentu, misalnya pada saat Tulude itu ulang tahunnya Sangiha, atau pada saat ulang tahun Kejaksaan, atau pada saat undang-undangan resmi dari Bupati, itu kita datang. Tetapi pesan saya juga kemarin ketika saya meninggalkan Sangiha, saya menitipkan itu. Ini sudah jalan, relnya sudah dibuat, gerbongnya sudah dibuat, tinggal jalan. Gitu. Jalan aja. Tapi gini dok, tantangan yang paling terasa banget itu dari warga mungkin atau kondisi di Sangiha itu apa dok? Pastinya ya, itu bukan hanya di Sangiha. Saya dapati juga ketika saya bertugas di Ciputat gitu kan. Tantangan itu pasti ada defend dan reject. Ada apa? Berarti resistensi, penolakan. Iya. Apa alasannya? Kenapa mereka menolak? Karena imunisasi itu bukan seperti vending machine ya. Saya mau teh botol, masukkan 10.000, tekan, keluar. 15.000 dok sekarang. Oh, dari 15.000 ya? Mahal banget loh. Nah, sekarang vending. Mahal banget. Ada tuh di Bintaro ada vending 15.000. Mahal banget. Tapi kita bikin usaha teh botol aja ya. Kita malah ngomongin harga ya, ngapain sih? Iya, tapi artinya ada penolakan karena merasa itu ya, apa sih gitu ya. Tetapi itu menjadi PR kita. Ketika terjadi wabah misalnya, itu saya mengalami sendiri anak saya ya, walaupun saya dokter, anak saya kalau divaksin tuh pokoknya penuh dengan segala macam drama. Ya. Saya ingat anak saya yang kecil dulu itu pas mau UN ya, nah itu tiba-tiba cacar air. Oh. Cuma dia lah yang lolos. Baru saya bilang, kamu lolos, kamu ingat nggak kenapa? Tahu. Baru saya bilang, kan kamu udah divaksin. Baru dia baru sadar gitu. Okay. Karena nanti baru terdapat, dia bukan seperti vending machine yang masuk langsung cep gitu, atau seperti obat sakit kepala makan langsung cespleng gitu. Oh, karena ini memang efeknya nggak terasa apa-apa ya, paling demam aja gitu kan ya, anaknya. Tapi maksudnya nggak ada hasil nyata yang langsung kelihatan karena disuntik kan dalam kondisi sehat. Iya. Bukan kondisi sakit. Dan ini juga dok, kan banyak mereka yang berpikir bahwa loh kita kok masukin zat kimia gitu ke dalam tubuh, belum ngomongin soal aturan agama apa segala macam gitu. Benar, dan kita kan juga selaku dokter, kita juga bukan tabib yang sangat hebat ya. Kita pasti mengatakan, ada informed consent mengatakan bahwa vaksin bukan memberikan jaminan 100%. 1 dari 1000 pasti ada, tapi siapa satunya saya juga tidak tahu. Tetapi minimal tidak sampai kegawat daruratan seperti waktu COVID. Sebelum ada kan tiba-tiba udah. Tapi ketika masuk udah kayak meriang-meriang doang. Itu yang susah diterima oleh masyarakat. Bahkan kadang membawa silsilah, keluarga besar saya nggak ada kena, nggak ada kena, semua silsilah dibawa gitu ya. Apakah benar silsilahnya, apakah itu hanya skenario, saya juga tidak tahu ya. Nah, tapi ya never give up. Nah, apa dok strateginya, seperti apa tuh yang dokter lancarkan? 442 mungkin strateginya atau gimana nih? 323 gitu ya. Kayak Mourinho nih. Gimana dok? Tetap edukasi, jangan pernah bosan. Tapi kan kalau yang diomongin itu lagi orang juga alah ngomong apa sih, udah gitu doang dok. Ya memang semua bosan sih. Tapi berhasil. Kan kita melibatkan semuanya ya. Kita tidak bisa misalnya kayak anak, dia kan punya bapak sama ibu, dia juga punya pengasuh, dia juga punya yang lain kan, tante, nenek apa. Makanya sekarang vaksin untuk dewasa juga ada. Misalnya vaksin flu, bukan untuk anak-anak. Ya kita libatkan orang tua juga di vaksin flu. Iya, kanker serviks juga sekarang kan juga. Oh iya, itu silent killer kan. Tiba-tiba udah ini. Apalagi kayak kanker serviks, harga vaksinnya lumayan. Iya, itu lebih sama dengan harga sepatu kayaknya ya. Sepatu yang mana dong? Ada sponsor nggak nih sepatu nih? Kali-kali Mbak Mel ada gitu, taruh di sini sepatu kotak gitu. Yang awal nih. Jangan diberemin. Lumayan nih, kali bisa masuk. Tapi gitu, maksudnya tadi kalau kita ngomongin edukasi tanpa henti, itu rupanya bisa efektif ya? Bisa, lama-lama juga akhirnya kan dia juga luluh kok. Nggak ada yang abadi kan di dunia ini. Asik, luar biasa. Nggak ada yang abadi sih di dunia ini. Tapi itu peran kita bagaimana menaklukkan dia kan. Dia nggak mempan dengan cara A, cara B, cara C gitu. Oke, nah di Sangiha udah nih, sudah berjalan gitu kan. Dokter pindah kemari jadi tadi di diagnose. Tantangan apa dok di diagnose yang dokter temukan saat pulang?
Kalau ini karena ini awal ya, bagi saya sih nggak tantangan. Kalau tantangan, saya kurang suka memakai kata tantangan, karena tantangan tuh bagi saya sesuatu yang negatif, membuat saya jadi hopeless. Saya lebih suka memakai kata adventure kali, petualangan. Adventure, my trip. Sehingga kita lebih enjoy menjalaninya ya. Jadi adventure apa yang dokter temukan di Jakarta? Saya bisa, karena ini sesuatu yang baru gitu ya, diagnos juga selama ini dikenal sebagai laboratorium, tetapi sekarang hadir sebagai klinik juga, klinik utama. Ini membuat saya bisa lebih banyak berkreasi, men-sharekan pengalaman-pengalaman saya, ilmu saya di sini. Jadi ibaratnya ini seperti lantai dansa baru tempat saya untuk lantai dansa. Yuk kita belantai, aduh. Asik ya. Kalau zaman dulu tuh dugem biasa, Peng. Zaman dulu tuh dugem tuh kayak kegiatan semua kaula muda. Kaula muda kerjanya dugem. Bokap nyokap gue ketemunya pas lagi ngedugem itu. Melantai, iya beneran. Di disco. Tapi anak baik-baik bokap nyokap gue gitu. Tapi itu kan nanti saya akan buat juga bahwa imunisasi akan masuk ke dalam part of itu. Oke. Karena sejalan dengan lab yang dengan medical check-up. Ya, imunisasi juga kan preventif. Yes, benar banget. Jadi ini kan bisa dikolaborasi. Artinya ini buat anak-anak dan juga dewasa? Iya. Nah, Dok, perbedaan strategi macam apa yang akan diterapkan saat kemarin di Sangihe sama di Jakarta? Untuk bisa, karena tadi, biar kata Jakarta pun juga masih banyak dok yang nggak mau diimunisasi. Yang ngerasa kayak, ngapain gitu kan, nggak boleh segala macam. Kalau di Sangihe, ada label tentunya. Label, Ada label embel-embel tentunya ya. Saya sebagai apa di situ. Oh, ada jubah yang dikenakan. Ya. Kalau di sini saya dikenal sebagai Dr. Silvi gitu. Ayo sekarang divaksin di ini itu pasti ada sesuatu yang berbeda. Walaupun saya merasa ya di Sangihe atau di Jakarta, di Ciputat, di wherever saya itu sebagai Dr. Silvi gitu. Tetapi pendekatan yang dilakukan tuh ketika kita dengan jubah kita, sosok kita itu kan berbeda ya. Dengan yang seperti ini gitu. Kemudian satu lagi masyarakat. Di sana dengan di sini pasti beda. Kulturnya. Beda kultur, bagaimana cara kita. Cuma di sana saya bisa melibatkan semua teman-teman Forkompinda, anggota-anggota saya, juga dinas kesehatan untuk sama-sama bergandengan tangan untuk kita itu ayo kita sama-sama bangkit gitu ya. Karena memang Sangihe kecil, tetapi small is a new big kan. Nah, kalau kamu nggak mempersiapkan dari sekarang, bagaimana generasi penerus bangsa? Kita nggak tahu loh, apakah dari Ciputat, dari Sangihe atau dari mana muncul satu sosok pembesar. Kita tidak ada yang tahu gitu. Nah, di Jakarta juga saya mengatakan hal seperti itu. Waktu saya di Ciputat, saya menggandeng komunitas-komunitas masyarakat sekitar itu untuk memberikan edukasi. Di setiap acara health talk yang selalu kami adakan gitu ya. Saya juga mengadakan podcast juga gitu. Nyari host nggak dok? Lagi nyari host nggak podcastnya? Itu kita bersaing kan? Narasumber gitu kali-kali SPKO gitu lagi nyari nggak dok? Itu kayak itu saya kayaknya. Karena jangan di depan kamera banget ya, mohon maaf nih. Nanti udah bisa kita bahas. Jadi itu selalu saya katakan poin-poin tersebut gitu. Dan menekankan gitu. Kita kadang memakai angka. Ketika demam berdarah contohnya, itu dirawat bisa 5 hari. Berapa biaya? Dan kita jangan bilang saya ada asuransi, nggak bisa. Waktu kamu di situ menemani, kita harus keluar dari kantor dulu, cuti, ini semua, rumah kita tidak diurus, ini lagi pikiran kita stres, itu orang nggak melihat perintilan seperti itu. Oh iya sih. Jadi kita harus memberikan bukan hanya angan-angan aja, tapi kita memberikan fakta. Ibu lihat. Gitu ya. Pakai data lah gitu ya. Iya. Akhirnya dia bilang, oh iya pernah tuh demam berdarah anak saya, itu saya begini, itu udah mulai tuh keluar tuh. Nah, ibu tunggu apa lagi, Bu? Tunggu gawat. Ibu juga bisa loh divaksin. Oh iya. Anak divaksin, orang tua nggak divaksin sama aja, Bu, kan gitu. Iya. Jadi dia sebenarnya lagi-lagi kalau cara core-nya ya edukasi juga. Edukasi ya, makanya ada komunikasi efektif kan. Jadi kita melihat cara kita komunikasi dengan si A, si B, si C pasti beda. Tetapi ada titik yang kita bisa dapat nih, gitu loh. Berarti kalau di Jakarta lebih banyak apa tadi? Kayak podcast, sosial media,
aja gitu berarti yang dipakai? Bisa, tetapi tetap ya kalau itu kan terkadang nggak langsung. Iya, iya. Tetapi kalau kita bikin health talk, itu kan kita bisa langsung ini ya, langsung tanya jawab gitu, bagaimana ya ini semua. Seperti kanker serviks. Itu kan kalau sudah wanita yang sudah berhubungan dia harus di pap smear dulu. Iya, benar. Nah, itu poinnya lebih susah lagi ya. Di pap smear orang nggak nyaman. Bener. Kok tahu sih, kan gue nggak pernah ya padahal ya. Karena gue bisa bilang bener. Cepet banget bener. Iya, kan gue nggak pernah padahal. Karena dokter melakukannya. Iya, tapi tahu ya, kan tahu prosedurnya. Iya. Nah, itu ada dua poin yang berat banget. Nah, tetapi kan kita juga bisa bilang, oh sekarang ada loh nggak metode pap smear. Ada dengan urin. Nah, udah lewat satu sisi. Nah, baru masuk. Nih, ibu lihat bagaimana kok kanker serviks itu tiba-tiba loh bu. Tiba-tiba udah stadium sekian, ibu harus memikirkan suami ibu, anak-anak itu membutuhkan. Jangan sampai anak ibu punya mama baru kan gitu. Aduh, ya langsung. Saya mau dong langsung suntik saya. Itu edukasi tapi mengancam kayaknya ya. Edukasi tapi halus, tapi secara halus. Tapi itu realita. Realita dong. Paham. Ya. Itu realita. Nggak bisa diiniin. Ahli ya, dokter ahli ya dalam pendekatan. Kan kita kan empati ya, ada empati dong. Jurus-jurusnya. Iya, kita empati itu kan derita wanita yang juga perlu di-share ya gitu ya. Dokter Silvi, aduh nih tepuk tangan dulu deh, boleh nih. Asik banget hari ini ya dok, tapi izin dok, ini kita sudah di penghujung waktu. Boleh dok, mungkin dokter Silvi ada pesan-pesan buat sobat sehat di rumah lagi nonton, monggo dok. Oke, pesan ya. Es teh manis satu. Kayak ngorder gue. Iya makanya. Jangan pernah memperhitungkan biaya untuk preventif. Karena mungkin terlihat besar, tetapi benefit yang didapat pasti lebih besar. Preventif, better than kuratif. Yes! Udah ada tagline-nya teman-teman. Belum lama. Padahal baru pulang ya langsung dapat tagline, cepet banget ya. Cepet banget dokter Silvi. Sekali lagi dok, terima kasih banyak dok atas pencerahannya. Jadi mudah-mudahan sobat sehat juga yang dengar bisa lebih oke lah. Ayo kita prevent ya, kita cegah sebelum penyakitnya muncul. Dan juga terima kasih banyak buat sobat sehat. Jangan lupa untuk saksikan episode One Day Podcast lainnya di Wanjek TV di YouTube, dan juga pastinya Instagram kita jangan lupa di wanjek.indonesia. Gue pamit, sampai ketemu lagi. Dadah. Thank you dok. Terima kasih.